Kenapa? Karena Nabi SAW setelah menandatangani piagam Madinah itu banyak tuh hadis-hadis Nabi untuk menaati perjanjian, merealisasikan kesepakatan. Keluarlah hadis Nabi namanya apa? Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu disebut Islam ketika dia menaati peraturan, ketika menaati kesepakatan. Ya, terus turun ayat pertama surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uhud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji kalian. Sehingga orang-orang Mekah, Pak, bahkan orang Yahudi, orang Nasrani, Islam nih dia menepati janji. Karena itu kalau orang Madinah pinjam duit, ya, orang muhajirin pinjam duit tuh Pak, itu nggak ada yang telat bayar. Kenapa? Karena hadis-hadis setelah piagam Madinah luar biasa. Contoh, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar hutang padahal mampu itu kezaliman. Oh, subhanallah. Jadi kalau janji sama umat Islam enak betul tuh Pak. Bahkan kita udah bahas, Nabi ketika tiba di Madinah kan terjadi resesi. Karena orang-orang Yahudi apa itu? Menarik duitnya, rashmani ya. Rashmani itu Pak. Ternyata survive dengan sedekah, dengan infak, dengan wakaf. Bapak duit mau berkembang, investasikan aja Pak. Tapi belum tentu berhasil. Tapi kalau investasikan ke Allah pasti apa? Pasti berhasil. Makanya butuh keyakinan tuh Pak, yakin. Ternyata resesi Madinah itu nggak ada dampaknya bagi Ansor, bagi orang-orang muhajirin. Akhirnya apa? Duit 80% dibalikin lagi. Ayo siapa yang mau nginjam? Ini pinjaman lunak nih Pak. Jadi kalau banyak lembaga asing itu memberikan donor, bantuan tuh Pak. Memang dari dulunya begitu. Di orang Yahudi, ayo siapa yang pinjam nih duit 80% yang saya tarik dari lembaga keuangan kalian, saya balikin lagi ya. Kenapa? Karena tahu hadis Nabi al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu disebut muslim kalau dia nepati janji. Kalau nginjem duit tapi bayar. Akhirnya banyak tuh Pak orang Ansor, orang Muhajirin pinjem duit. Akadnya awalnya nggak ada kelebihan. Tapi ketika sudah jatuh tempo, oh subhanallah. Ini udah jatuh tempo, sebelum jatuh tempo udah ditagih Pak. Perjanjiannya apa? 0-0. Nggak ada tambahan bunga. Gitu tuh ya. Jatuh tempo misalkan tanggal 1. Tanggal 27 Pak. Subhanallah. HP kita diserang. Awas. Ayo. Udah apa ini? Sebentar lagi. Coba Bapak yang pernah di kredit mobil, motor tuh Pak itu. Itu HP serangan bertubi-tubi tuh Pak. 5 betul nggak tuh? Tagihan Anda akan jatuh, tagihan Anda akan jatuh. Apalagi jatuhnya tanggal 1 Pak. 1 itu hari Ahad. Itu tetap tuh tagihan tuh hari Ahad tuh Pak. Nggak ada liburnya. Subhanallah. 3 hari sebelumnya, serangan. Orang Yahudi begitu Pak. Minjem duit awalnya perjanjiannya apa? Dibayar tanggal sekian, ya, tanpa ada kelebihan. Apa yang terjadi? H-min berapa itu udah ditagih. Ternyata jumlahnya bertambah. Maka ya itu riba pertama dalam ekonomi Islam, itu namanya riba Yahud, riba Yahudi. Ya, riba Yahudi, subhanallah. Terus apa yang terjadi itu Pak? Orang-orang Yahudi mengadukan Pak, mana Muhammad? Katanya kalian menepati janji, gitu tuh kan? Katanya menepati janji. Ini umatmu pinjam duit dari saya, dia nggak menepati janji. Siapa yang pinjam? Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ditanya, kamu betul pinjam duit dari orang Yahudi? Betul Rasul. Katanya kamu nggak menepati janji. Sebentar Rasul, di mana nggak menepati janjinya? Dia bilang kami harus bayar tanggal sekian, tanggal 1, jumlah sekian tanpa ada kelebihan. Ternyata di akhir itu kami harus membayar lebih dari yang kami pinjam. Dan itu jatuh temponya lebih cepat dari hari yang disepakati. Paham Pak ya? Maka
ketika itu Pak, turunlah Al-Maidah 51 Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Paham tuh Pak ya? Bapak kan hafiz semua tuh ayat itu. Jangan pernah melakukan perjanjian apapun. Subhanallah. Jadi gimana nih? Itu kekeh Yahudi Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Ini piagam Madinah, perjanjian Anda. Digitukan tuh Pak. Diam orang Yahudi itu Pak. Paham Pak ya? Makanya riba pertama disebut riba Yahudi. Jadi yang memperkenalkan riba pertama kali ke muka bumi siapa Pak? Orang-orang Yahudi. Ya.